Halo anak cucuku, jumpa lagi dengan Eyang di video Eyang, yaitu biografi Wayang Purwo. Ya, belum bosan ya. Tokohnya sekarang adalah Sucitro. Sucitro ini putra daripada Arya Sangara. Dan Sucitro sebetulnya masih sepupu dengan yang namanya Bambang Kumboyono. Bambang Kumboyono itu siapa? Bambang Kumboyono itu Pendhita Drona waktu dia masih muda. Ya. Tapi yang namanya bukan Sucitro, yang namanya Sucitro ini memang orang yang tekun belajar. Ya, tekun belajar, tekun bertapa. Dia ingin menguasai ilmu ketatanegaraan. Akhirnya dia pergi ke Astina. Di Astina bertemu dengan Prabu Pandhu Dewanata. Ya, dari Prabu Pandhu Dewanata itulah Sucitro mengolah itu, mempelajari ilmu itu. Ilmu ketatanegaraan itu. Nah, pada suatu ketika di negara Pancala Radya itu ada lomba pasang giri, lomba perang tanding. Kenapa? Karena putri daripada Pancala Radya itu Dewi Gondowati itu sudah beranjak dewasa. Wah, raja kesatria banyak. Ya, banyak. Di situ siapa yang dipakai untuk jagonya? Jagonya adalah adik daripada bukan adik ya, bahkan anak daripada siapa itu, Prabu Gondobayu, namanya Gondomono. Nah, Gondomono itu punya adiknya namanya Gondowati, itu yang dipakai untuk sayembara itu. Setelah itu ternyata Sucitro yang mengalahkan Gondomono. Nah, padahal Gondomono itu sudah berjanji, aku nggak mau jadi raja, gitu ya, nggak mau jadi raja. Ya sudah, begitu Prabu raja di negara Pancala Radya itu lengser, maka yang menggantikan adalah Sucitro. Sucitro bergelar Prabu Drupada. Nah, bergelar Prabu Drupada, permaisurinya adalah Dewi Gondowati itu. Tapi sayang sekali sudah bertahun-tahun Dewi Gondowati tidak punya putra. Akhirnya Prabu Drupada berdoa di Sanggar Pamelengan, berdoa di Sanggar Pamujan. Ya. Akhirnya itu padupan itu kan ada apinya. Padupan itu asal kata dari dupa, ya, dupa. Jadi kalau zaman dulu itu kalau memohon dewata itu pakai dupa, dupanya dibakar, itu ada apinya. Apinya itu jadi bayi. Ada bayi, jadi bayi perempuan. Terus sama dia dinamakan Drupadi. Nah, akhirnya Drupadi ini nantinya kalau sudah dewasa dia adalah menjadi permaisuri Prabu Puntadewa di Amarta. Wah, gimana ya? Aku pengennya laki, aku ini kok perempuan. Kan api ada asapnya. Api padupan itu ada asapnya, dicipta jadi bayi laki-laki. Namanya Drestajumna. Wah, keren Drestajumna itu. Udah, namanya manusia, Prabu Drupada itu manusia, masih kurang aja. Wah, aku pengennya itu yang bisa dilahirkan dari rahim Gondowati. Benar, dikabulkan sama dewa. Maka lahirlah seorang bayi perempuan dari rahim Dewi Gondowati itu. Begitu sudah lahir, perempuan dinamakan Sri Kandi. Wah, terkenal sekali. Tapi tomboy itu tadi pernah diceritakan yang Sri Kandi tomboy. Wah, sudah pokoknya ilmu keprajuritan dia yang Tapi nanti setelah dia udah dewasa,
dia menjadi istrinya Arjuna. Ya, menjadi istrinya Arjuna itu. Nah, Prabu Drupada yang tadinya namanya Sucitra itu sudah dengan Dewi Gondowati akhirnya sudah punya anak 3, anak ciptaannya 2, anak yang benar-benar 1. Ya. Pada suatu ketika perang Baratayuda Jayabinangun pecah. Bagaimana dengan Prabu Drupada? Udah jelas memihak Pandhawa, orang anaknya, mantunya aja Pandhawa, gimana? Ya, memihak Pandhawa. Dia maju perang, ternyata si saudara sepupunya yaitu Bambang siapa namanya ya? Yang Pendhita Drona itu, yang sekarang udah jadi Pendhita Drona itu, dia yang menjadi panglima perang di Astina. Wah, udah betulan kalau gini. Dia dendam sekali yang namanya Prabu Drupada itu. Karena apa? Karena Drona ini telah merebut wilayahnya. Hampir separuh daripada kerajaan Pancala Radya itu dirampas oleh Drona itu waktu masih jadi Bambang Kumbayana, dipakai untuk Padepokan Sukalima. Jadi Padepokan Sukalima Drona itu adanya di Pancala Radya. Udah bertempurlah Drupada dengan Resi Drona. Tapi Resi Drona itu punya senjata hebat di sini, ya. Senjata namanya panahnya itu adalah Cundamanik. Wah, udah kalah. Maka gugurlah Prabu Drupada. Enggak terima anaknya, yaitu Drestajumena, enggak terima. Wah, ini kurang ajar. Ya. Sri Kandi juga ikut perang di sini. Bahkan Sri Kandi bisa mengalahkan Resi Bisma. Ya, bahkan bisa mengalahkan Resi Bisma. Nah, pada suatu ketika si Pendhita Drona itu sedang apa itu namanya? Sedang putus asa. Kenapa putus asa? Karena ternyata anaknya yaitu Aswatama sudah gugur di medan laga. Tapi itu hoax itu. Yang bikin berita hoaxnya itu adalah Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, yang mati itu bukan Aswatama tapi Gajah Tomo. Sudah pernah yang ceritain juga ya. Wah, linglung dia kemana-mana. Udah linglung kemana-mana. Dalam kelinglungannya itulah dia dipenggal oleh Drestajumena. Ada sumber yang mengatakan bahwa menggalnya itu dari belakang, tapi ada juga yang mengatakan dipenggalnya dari depan. Karena apa? Karena Drestajumena itu disusupi oleh arwah Prabu Ekawalya dari Paranggelung, ya, yang dulunya namanya Palgunadi. Itu pernah dibunuh oleh Durna itu, dan maka lehernya, kepalanya jatuh ke tanah, ditendangin oleh prajurit itu untuk bal-balan, ya. Wah, Drestajumena juga sudah lega bisa membunuh Resi Drona, ya, bisa membalaskan dendam dari ayahnya. Resi Drona terbunuh. Sucitra begitu dia sudah dewasa dan penuh dengan ilmu ketatanegaraan, dia menjadi raja di Pancala Radya dan bergelar Prabu Drupada. Permaisurinya Dewi Gondowati, anaknya 3, anak ciptaannya 2 dari api dan dari asap padupan, yaitu Drupadi dan Drestajumena. Sedangkan yang lahir dari rahimnya Gondowati namanya adalah Dewi Sri Kandi. Oke, anak cucuku yang cintai, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, ya. Jangan lupa komentarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang, ya. Kanthi asesanti Jaya Wijayanti, rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.